Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marliana Perandini dari SDN Nagrak 06 Kecamatan Gunung Putri yang merupakan calon guru penggerak angkatan 11. Pada video kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif. Pada kegiatan diseminasi ini, saya membagikan pemahaman dan pengalaman pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif kepada rekan guru di SDN Nagrak 06 Kecamatan Gunung Putri dalam kegiatan komunitas belajar. Berikut ini adalah hasil dari kegiatan diseminasi yang sudah saya lakukan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan SD Nagrak 06 dan juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu guru SD Nagrak 06. Sekaligus saya hormati semuanya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan kombel atau komunitas belajar kita yang mungkin ini adalah pertama kali kita mengadakan kombel di SD Nagrak 6. Nah, tujuannya kita membuat kombel ini untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan supaya kita lebih banyak lagi pengetahuan kita. Misalnya dari teman-teman yang mempunyai ide atau mempunyai ilmu-ilmu baru bisa dituangkan nanti di acara kombel ini. Dan hari ini kombel yang akan dilaksanakan ini akan diisi materi oleh Ibu Maki yang isinya nanti tentang diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Nah, nanti kita semuanya akan mendengarkan apa sih diseminasi budaya positif itu nanti apa ya. Nanti kita dengarkan. Nah, demikian mungkin sambutan dari saya ya, tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan nanti kita semuanya mendapatkan ilmu hari ini dari Ibu Mali. Kepada Ibu Mali saya silakan dan juga saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ida. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terima kasih untuk waktunya. Saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif yang sudah saya dapatkan selama saya mempelajari modul di dalam program pendidikan guru penggerak. Nah, yang pertama pengantarnya kita harus memahami bahwa sebagai seorang guru kita diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Selalu memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi kenapa guru diibaratkan sebagai seorang petani? Karena kita sebagai seorang guru kita menuntun juga menumbuhkan menumbuhkan kemampuan anak-anak murid kita sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi sesuai dengan tanahnya, sesuai dengan tempatnya. Seperti yang belajar lewat tanaman, bahwa perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang
yang menanam padi. Jadi bisa menuntun tumbuh padinya, gimana cara memperbaiki kondisi tanamnya, terus bagaimana memelihara tanaman padi tersebut, dan memberi pupuk dan air serta membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Sebagai seorang guru, ketika kita menuntun kemampuan murid-murid kita, berarti kita juga harus cari tahu kendala-kendala apa saja yang bisa menghambat pertumbuhan atau kemampuan murid-murid kita untuk berkembang. Seperti itu ya. Nah, yang kemudian yang akan saya bahas hari ini adalah bagian-bagian dari budaya positif. Ada 6 bagian yang akan dibahas. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hubungan dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Nah, yang pertama akan dibahas yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sekolah kita ingin lingkungan yang aman dan nyaman yang berbasis disiplin positif. Nah, sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, sesuai dengan standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif itu sangat diperlukan dalam proses pembelajaran supaya pembelajaran ini bisa berpihak pada murid. Sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12. Nah, yang pertama, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2, huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi sekolah yang kita cita-citakan berarti ini memiliki kepribadian atau karakter profil Pancasila. Profil Pancasila ini nanti ada perkembangannya, bagaimana murid yang kita inginkan, pendidiknya yang interaktif, mau belajar, berbagi, berkolaborasi, dan juga kita ikut andil untuk menciptakan disiplin positif di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita coba ya Bapak Ibu, ada di sini ada kegiatan cobalah buka. Misalnya Bu Ida adalah A, Bu Ella ini B. Nah, A menyimpan sesuatu yang berharga di dalam tangannya. Nah, nanti B, Bu Ella ini akan mencoba membujuk, baik menghardik, mengintimidasi, memarah, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar bersedia membuka kepala tangannya. Jadi Bu Ida punya sesuatu di kepala tangannya. Bu Ella berusaha untuk mencoba biar Bu Ida bisa membuka kepala tangan itu. Pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa alasannya? Dan apakah B ini akan menutup kepala tangannya dan alasannya apa? Atau dalam kegiatan ini siapa yang akan memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ada yang mau coba? Misalnya kita deh, ibaratnya kita sendiri, kita punya sesuatu yang berharga di tangan kita, tapi kita punya hak untuk membuka atau enggak kan? Nah itu gimana? Apakah ketika kita dimarahi, dikasih, dirojok-rojok, dikasih uang, apakah akan tetap membukanya? Tergantung. Iya, benar. Jadi jawabannya bisa dibuka atau bisa tidak. Ya, coba juga selanjutnya. Nah,
Jadi orang lain sebenarnya tidak bisa memaksa kita untuk melakukan sesuatu, atau kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain itu sulit banget ya, karena kepribadian orang beda-beda, termasuk juga guru. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ke dalam teori kontrol. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Itu pertanyaannya. Kalau misalnya dari paradigma stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang kan kita kayak gitu ya, kamu harus ikutin apa yang saya lakukan gitu. Yang saya pikirkan tuh ini udah paling benar loh gitu. Nah, tapi ternyata dari teori kontrolnya malah kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Gak bisa kita orang ikutin kita. Mungkin bisa, cuman mungkin terpaksa. Tapi pada hakikatnya dalam teori kontrol malah kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi semua orang bebas berpendapat, tidak hanya kita pandangan kita yang paling benar seperti itu. Kan kita juga mungkin bisa keliru, atau mungkin kita juga bisa benar. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita cenderung kalau orang melakukan kesalahan, oh kamu salah gitu. Tapi kita enggak, dari teori kontrol semua perilaku itu punya tujuan atau punya alasan. Kenapa ya orang itu berperilaku seperti itu? Kenapa atau anak-anak itu berperilaku seperti ini? Cenderung kan kita mah kalau nggak salah marah, ngomelin. Biasanya seperti itu. Saya juga kalau anak ada melakukan sesuatu, jarang kita nanya emang sebenarnya kamu kenapa? Marah dulu, kamu ngapain? Kayak gitu. Nah, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Jadi nggak ada yang bisa mengontrol diri kita. Jadi cuma kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri ingin berbuat seperti apa. Ini bisa kita terapkan ya Bapak Ibu sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua, ataupun sebagai atasan. Ini bisa. Jadi nggak cuma di sekolah aja. Sebagai orang tua kan pasti ibu juga bisa pengen kontrol anaknya misalnya. Sebenarnya kan nggak bisa ya. Lebih ke menuntun gimana anaknya bisa sampai gitu seperti yang dia harapkan dan kita harapkan. Terus yang kedua, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, bisa nggak ya? Padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi kebalikannya, orang lain bisa mengontrol kita, padahal itu semuanya tergantung kita. Atau kita berpikir kita bisa mengontrol orang lain, kamu harus begini. Sebenarnya nggak bisa ya, karena kita nggak bisa mengontrol orang lain. Hal yang dilakukan orang itu atas persetujuan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya seperti itu. Maksudnya semangatnya untuk mengembangkan diri dan lain-lain kita mungkin bisa ngajak, tapi untuk mengontrolnya nggak bisa. Balik lagi ke pribadinya, mau berusaha bersama kita atau tidak. Yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kalau kita gagal ngebujuk, kita bakal maksa. Iya, tapi sebenarnya harusnya kita melakukan kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya kita berkolaborasi, konsensus itu kita bekerja sama untuk mendapatkan jalan keluarnya, bukan malah kita maksain sesuatu yang gagal gitu. Makanya ada kombel di sekolah kita untuk ini kolaborasi dan kita menyampaikan pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Jadi kadang keputusan sendiri itu bisa tidak semua orang bisa menerima. Makanya kita harus melakukan kolaborasi. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat menumbuhkan disiplin diri. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya itu harus mempunyai disiplin yang kuat, tapi disiplinnya itu dari diri sendiri yang berasal dari motivasi internal. Motivasi internal itu di dalam diri sendiri. Jadi untuk menunjukkan disiplin positif ini, kita harus bisa memunculkan motivasi internal yang ada di dalam diri murid-murid kita. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa nih, nggak punya motivasi internalnya,
untuk mendisiplinkan dirinya. Tuh. Nah, nilai-nilai kebajikan sebenarnya banyak banget ya Bapak Ibu. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, di mana di kurikulum Merdeka ini kita berharap bahwa anak-anak memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan, di mana kita berharap bahwa murid bisa memiliki nilai-nilai kebajikan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan juga bernalar kritis. Hal ini bisa kita lakukan selama proses pembelajaran. Mungkin akan susah kalau misalnya cuma kita sendiri yang berusaha untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan semua ini, kecuali kita harus berkolaborasi juga bersama dengan orang tua, karena anak di sekolah dan di rumah sangat berbeda. Mungkin di sekolah kita udah menanamkan nilai-nilai kebajikan yang baik, ketika di rumah tidak ada yang melihat dan lain-lain, mereka berlaku buruk lagi gitu. Dan selanjutnya ini juga ada nilai-nilai kebajikan, sebenarnya peduli, rajin, terus terang, kebersihan, komitmen. Ini juga merupakan nilai-nilai kebajikan yang mungkin secara tidak sadar sudah kita terapkan ke anak-anak. Itu ternyata banyak banget: gotong royong, rendah hati, pengertian, berprinsip, semangat. Itu termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan yang tanpa sadar mungkin sudah kita terapkan dalam proses pembelajaran kita. Jadi tujuan dari penerapan disiplin positif itu untuk terbentuknya murid-murid yang berkarakter, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan sama sekolah kita. Jadi karakter atau nilai-nilai kebajikan yang kita lakukan, yang kita tamatkan di sekolah, yang berkaitan sama dengan kompetensi lulusan yang diharapkan sama sekolah kita. Itu anak-anaknya bakal kayak gimana nanti? Oh, anak Nagrak 6 nanti lulusannya ternyata disiplin, rendah hati, menghargai, jujur ketika nanti dia berada di sekolahnya yang baru. Nah, yang tadi mengenai disiplin positifnya. Di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Jadi Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dari motivasi yang pertama ini adalah motivasi paling rendah yang ada pada diri seorang manusia, karena yang melakukan atau yang biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman ini biasanya akan menjadi apa yang akan terjadi kalau saya melakukan ini? Oh, saya takut dihukum misalnya. Oh, kalau saya begini nanti saya dapat sanksi. Kalau saya melakukan seperti ini, saya begini. Nah, orang yang melakukan motivasi ini menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Jadi lebih dia melakukan sesuatu tapi karena takut dihukum, atau dia takut malah membuat masalah. Nah, ini adalah motivasi paling rendah yang ada pada manusia, perilaku manusia. Yang kedua, naik satu lagi ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau tadi menghindari hukuman, kalau ini berharap ada imbalannya. Melakukan sesuatu, kalau saya melakukan ini kan saya dapat apa ya? Kalau misalnya saya melakukan ini, nanti saya dipuji atau enggak ya? Nah, tapi semua ini berbeda-beda tergantung situasi juga ya. Pasti kita ketika melakukan sesuatu juga mengharapkan imbalan seperti itu. Yang ketiga, ini motivasi paling tinggi. Motivasinya itu untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi paling tinggi ini, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi apa ketika dia melakukan sesuatu. Misalnya Bapak Ibu diminta untuk ikut pelatihan, atau Bapak Ibu memutuskan untuk ikut satu pelatihan. Bapak Ibu akan berpikir, ketika saya melakukan pelatihan ini, saya akan seperti apa, akan menjadi orang seperti apa ketika saya melakukan hal tersebut. Jadi motivasi ini adalah
tiba-tiba atau enggak? Kalau konsekuensi itu udah terencana, sudah disepakati dan sudah disetujui sama murid-murid. Jadi murid-murid udah tahu kalau dia kayak gini konsekuensinya apa. Kalau hukuman mah biasanya tiba-tiba. Ada contoh enggak? Misalnya di dalam kelas kali anak lari-lari, iya, kan membuka misalnya karena lari-lari. Misalnya keluar, tiba-tiba keluar. Nah, izin. Nah, hukumannya berarti yang kita berikan ini bersifatnya satu arah. Jadi cuma guru aja yang tahu, anak tuh nggak tahu kalau dia ngelakuin salah, ya udah kita hukum aja. Jadi dia nggak tahu sama sekali kalau dia misalnya tadi lari-lari, dia bakal dapat hukuman gitu. Dan hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikisnya. Dan biasanya murid akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata dari hukuman ini. Bisa jadi si murid malah sakit hati sama apa yang kita lakukan atau yang kita ucapkan, itu hukuman. Saya juga banyak baca untuk memahami bedanya hukuman dan konsekuensi karena mirip. Cuma pas penerapannya ternyata ini konsekuensi atau hukuman seperti itu. Kalau konsekuensi berarti sudah disepakati dan murid mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima bila ada pelanggaran. Contohnya kalau konsekuensi yang sudah kita sepakati ada nih peraturan kelas atau keyakinan kelas yang sudah sepakati. Ya, kalau di kelas Bu Ida ada nggak konsekuensi yang diberikan kepada anak dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibahas? Ada misalnya kan kita sudah membuat kesepakatan di kelas misalnya. Kalau yang berisik, misalnya kan kalau lagi belajar, nah misalnya konsekuensinya dia tahu, misalnya seperti menulisnya nggak selesai nih, atau dia tidak karena tadi dia melanggar. Nah dia mendapat tuh misalnya apa di dalam kelas yang harus dia kerjakan dari bukunya. Udah tahu ya, udah tahu misalnya karena dia tadi bercanda dengan temannya kan karena sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi misalnya konsekuensi yang sudah dibuat itu apa? Ya berarti anak tidak mengaku, dia udah tahu kalau misalnya melakukan itu berarti nanti dia dapat apa. Tapi ada nggak Bapak Ibu di kelas itu semua Bapak ada yang belum paham maksud dari bikin kesepakatan kelas atau seperti ini? Kalau anak kelas belum ya akan belum ya, jadi masih melakukan aja kan? Jadi daripada kita memberikan hukuman atau tadi konsekuensi, kita bisa melakukan yang namanya restitusi, Ibu. Restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi kalau tadi misalnya kita kasih hukuman kan berarti dia bertanggung jawab, tapi sama kita kan disuruhnya. Nah kalau restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah penekanannya itu bukan gimana berperilaku menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tapi tujuannya supaya orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi nanti melalui pendekatan restitusi ini, kalau murid buat salah, guru itu ngajak refleksi bareng, mengajak refleksi apa yang dapat mereka lakukan buat memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat gitu. Jadi sebenarnya ya walaupun hukuman dan konsekuensi masih sering kita pakai ya, nah si restitusi ini lebih ke mengajak si anak itu untuk memahami yang mereka perbuat itu salah gitu, supaya mereka jadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya maupun orang lain. Nah pendekatan restitusi ini nggak hanya menguntungkan korbannya ketika misalnya mereka ada adu sama temannya. Nah nggak cuma si korbannya aja yang diuntungkan, tapi si pelakunya juga atau menguntungkan orang yang berbuat salah. Selanjutnya Bu. Nah di sini kalau kita memberikan hukuman sebenarnya disebut sebagai identitas yang gagal, karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kita kasih hukuman, mungkin diterima
melakukan sesuatu, dia udah tahu dia bakal dapat apa namanya pelanggaran yang dia buat, dia dapat nih balasannya seperti itu. Kalau restitusi itu pilihan. Kalau konsekuensi nggak nyaman untuk murid, tapi waktunya pendek karena dia yang ngelakuin yang melanggar sendiri. Terus dia juga udah tahu. Terus kalau misalnya restitusi bisa menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensi korban bisa aja diabaikan. Tapi kalau di restitusi korban ini mendapatkan ganti. Di konsekuensi murid, anak dibuat nggak nyaman, tapi di restitusi tadi murid akan mendapatkan penguatan dari refleksi atas bimbingan yang dilakukan sama guru. Mungkin kita bisa mulai coba di sekolah kita untuk melakukan restitusi. Mungkin bakal susah kalau sama anak kelas bawah ya, yang belum ngerti itu lagi ngapain ini sama gurunya. Mungkin kalau untuk kelas atas bisa dicoba sedikit-sedikit melakukan restitusi dengan melakukan refleksi kayak gitu. Jadi refleksinya itu seperti apa? Ya, Kan kalau refleksi kan kita udah tahu. Ya. Anak kan sudah tahu. Ya. Nah kalau refleksinya itu pendekatannya itu seperti apa? Ya, pendekatannya nanti di dalam restitusi ini kita punya posisi kontrol, Bu. Kita akan berpihak sebagai apa? Jadi kita tuh mengkonfirmasi dulu kejadian yang terjadi sama anak itu, kita menenangkan anak itu sampai dia mau cerita sama kita. Nah, nanti akan dibahas di pembahasan restitusi. Jadi seperti agak mendekati ke bimbingan. Iya, bimbingan. Kalau di SMP atau SMA mungkin ada guru BK-nya yang bisa langsung melakukan bimbingan. Kalau di SD, kita sebagai gurunya bisa langsung melakukan pendekatan ini supaya lebih untuk menghindari si hukuman dan konsekuensi. Mungkin bakal sulit, tapi kayaknya nggak ada salahnya kita coba. Nah, sekarang Ibu setuju atau tidak setuju ya? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Jawabannya boleh setuju, boleh enggak, Bu? Karena pasti ada jawabannya semua. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ada yang mau jawab setuju atau enggak? Kalau melihat dari tadi mah kayaknya enggak ya. Iya. Tidak setuju kalau hukuman untuk mendisiplinkan. Karena kan hukuman tadi banyak negatifnya ya. Iya, banyak negatifnya. Tapi ada yang setuju nggak kira-kira hukuman bisa mendisiplinkan? Kalau bisa ya, Iya. kalau main-main mah kadang Iya. Kalau hukumannya gitu aja. Iya, betul. Berarti hukuman di sekolah itu dapat mendisiplinkan anak. Bisa kita setujui, bisa juga tidak, tergantung konteks masalahnya apa ya, cocoknya seperti apa gitu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Terus memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Jadi kita buat anak jadi merasa bersalah. Kok kamu mau sih ngelakuin kayak gini? Kok kamu ngelakuin hal kayak gini sih? Iya. Berarti bisa dua-duanya ya. Sebenarnya tergantung ini ya, tergantung kasusnya ya. Ya Ibu ya. Ya, selanjutnya. Nah, ini Bu, ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Jadi belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahannya. Jadi anak itu kalau di restitusi itu mereka tuh kita ajak untuk belajar dari kesalahan, bukan cuma mereka nebus kesalahan aja. Dari tadi misalnya mereka ngapain atau dihukum atau melakukan sesuatu, bukan cuma itu, tapi mereka harus belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan, bukan maksa. Terus yang keempat, restitusi diri ini adalah cara terbaik dibandingkan dengan hukuman dan konsekuensi. Yang kelima, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketujuh, berfokus pada karakter, bukan tindakannya. Yang kedelapan, berfokus pada solusi.
Yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ada seorang muridnya bandel banget. Iya. Cara restitusi tidak gampang. Nah itu. Iya. Nah ada nanti restitusinya ada 5 posisi yang bisa kita gunakan untuk melakukan restitusi ini. Iya, betul. Kadang mah kita bingung ya Bu, anak ini udah diomongin apa aja tetap nggak ngerti gitu. Gimana caranya ya? Nah, kita coba bahas. Semoga si restitusi ini bisa memberikan informasi baru buat kita gitu. Apakah ada yang bisa kita lakukan lebih baik dibanding kita memberikan hukuman? Selanjutnya, sebelum itu kita harus bikin dulu keyakinan kelas. Nah, kenapa nggak peraturan aja? Kenapa harus keyakinan? Karena di keyakinan ini seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kan kalau kita ketika keyakinan kelas itu kan kita yang tanyakan kepada anak-anak apa yang mereka yakini atau yang ingin mereka lakukan ketika mereka di dalam kelas atau di dalam lingkungan sekolah. Nah, mereka juga akan mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang sudah kita berikan. Jadi dari peraturan-peraturan ini kita buat jadi keyakinan kelas. Jadi peraturan itu bukan cuma mereka tahu kita nggak boleh seperti ini, tapi mereka juga meyakini kenapa hal ini nggak boleh kita lakukan di kelas ataupun di sekolah. Nah, kita akan melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas. Selanjutnya, nah di sini ada daftar peraturan dan di sini kita bisa masukkan nilai-nilai kebajikan yang sebelumnya mau kita tanamkan ke anak-anak nih Bu. Gimana? Nilai-nilai kebajikan ini nggak bisa kita lihat dari ini ya. Ini kebijakan yang universal, lepas dari latar belakang, nggak berdasarkan bahasa, suku, agama ataupun seperti itu. Jadi ini universal untuk semuanya. Seperti misalnya keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan dan lain-lain. Dan masih banyak tadi kan nilai-nilai universal, kebajikan universal yang sudah ditayangkan juga. Menurut Ibu ada peraturan nih, kembalikan barang ke tempat. Kira-kira nilai kebajikan yang mau kita tuju dengan memberikan peraturan kembalikan barang ke tempatnya? Disiplin. Atau ada lagi enggak? Kejujuran. Kerapihan. Ya, jadi teratur. Nah, berarti dari kembalikan barang ke tempat ini akan ada nilai yang dituju sama kita. Nanti ada jawabannya, tapi kita diskusi dulu. Tadi ada kembalikan barang ke tempatnya itu jujur, kerapihan, disiplin. Nah, terus dilarang mengganggu orang lain. Nilai yang kita harapkan dari peraturan ini apa? Menurut Ibu, menghargai apa? Keadilan. Ya, bisa ya. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau kita melarang anak melakukan kekerasan, tujuannya nilai apa yang mau kita keluarkan gitu dari anak-anak? Kasih sayang, kebaikan. Ada lagi keselamatan, saling menghargai. Terus dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Kesabaran, tertib, nunggu giliran. Sebenarnya banyak banget ya Bu, dari satu peraturan bisa
taat aturan, kerapihan, disiplin. Nah, dari coba Bu di slide selanjutnya. Nah, ini cuma satu aja sih ya Bu yang disebutin, tapi yang Ibu sebutin juga itu termasuk ya, bahwa kembalikan barang ke tempatnya juga ada nilai bertanggung jawab yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak. Jadi kalau mereka udah pakai buku, mereka harus simpan lagi gitu. Dilarang mengganggu orang lain, tadi saling menghormati. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, tadi disiplin juga udah disebutkan sama Ibu semuanya. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan, keselamatan itu termasuk. Dilarang menggunakan narkoba, pasti untuk kesehatan. Biasanya mah di SMP, SMA yang paling banyak aturannya disebutkan ya. Berganti atau menunggu giliran, menghormati. Tadi kesabaran juga, disiplin juga. Biasanya antri, kalau budaya antri itu susah. Ya, Ibu, dilarang merokok itu kesehatan, menggunakan masker juga kesehatan, berjalan di kelas dan koridor juga keamanan atau keselamatan. Nah, jadi sekarang apa yang bakal hilang dari tujuan pembuatan keyakinan kelas kalau sekolah beli peraturannya, Bu? Masuk aja. Jadi apa yang hilang dari tujuan pembuatan keyakinan kelas kalau kita beli? Ada yang mau ini nggak? Kasih tanggapan. Kita beli ini kesepakatan kelasnya ini kan langsung jadi ya Bu. Kita beli langsung nih, udah langsung jadi, beli aja 5.000 misalnya. Apa Bu? Bilang musyawarah sama siswa, apalagi? Iya, tidak melihat dari dalam dirinya siswa. Berarti lebih baik kita bikin sendiri keyakinan kelasnya ya. Berarti selanjutnya jadi dengan membuat keyakinan kelas sendiri, guru dan murid dapat memahami tanggung jawabnya sebagai warga sekolah. Jadi ketika kita membuat satu keyakinan bersama murid kita, murid juga tahu tanggung jawab guru apa. Terus dia sendiri juga tahu tanggung jawab dia sebagai murid itu apa. Jadi keyakinan kelas ini sebenarnya nggak hanya berlaku untuk murid, tapi kita juga sebagai gurunya. Ini contoh yang sudah saya lakukan di kelas. Ketika awal pembelajaran, saya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi nanyain ke anak-anak seperti apa kelas yang mereka inginkan dan keyakinan seperti apa yang ingin mereka tanamkan, seperti itu. Jadi kita harus mengikut sertakan murid dalam pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, di sini untuk mencapai keyakinan kelas tadi, kita harus memahami kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Jadi ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama, bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Dan 5 kebutuhan ini juga pasti dimiliki sama anak-anak murid kita. Yang pertama kita coba bahas dulu yang bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifatnya fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Pasti semua orang memiliki kebutuhan ini dalam kehidupannya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya itu kebutuhan psikologis. Kebutuhannya untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Biasanya ini nih anak-anak ya suka cari perhatian sama ibu gurunya. Ini bisa jadi ibu mereka ini sedang memenuhi kebutuhan dirinya akan kasih sayang. Bisa jadi di rumahnya dia itu gak disayangin sama
Iya, jadi kebutuhan akan kasih sayang. Kita juga ya Bu, pengen merasa diterima di lingkungan kita, dihargai keberadaan kita, seperti itu. Anak-anak juga kayak gitu. Kadang-kadang aku nggak ditemenin, aku mah Bu dijahatin mulu, segala macam gitu. Karena mereka merasa mereka kurang kasih sayang dan tidak diterima. Yang ketiga ada kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Biasanya kebebasan ini anak tuh pengen ngelakuin sesuatu yang menurut mereka menyenangkan, walaupun salah. Misal dia gangguin temennya dan lain-lain, kan sebenarnya salah ya. Tapi dia pengen bebas, dia ingin merasakan dia mengendalikan hidup seseorang baik itu. Jadi pemenuhan kebutuhan ini gak harusnya positif sih Bu sebenarnya ya. Ada kebutuhan-kebutuhan yang dilakukan secara negatif. Tadi cari perhatian, dia ganggu temennya dan lain-lain kayak usil gitu ya. Nah yang di sini nih yang kesenangan. Jadi kebutuhan untuk kesenangan itu mencari kesenangan, bermain dan tertawa dengan cara hal yang negatifnya. Temennya lagi nulis lagi apa tiba-tiba dia gangguin, lari-larian, tapi dia ketawa-ketawa karena dia merasa senang. Tapi cara pemenuhan kebutuhannya salah gitu. Kalau anak-anak kan mungkin ngelakuin kayak gitu karena iya aku kan seneng gangguin dia. Nah itu juga termasuk pemenuhan kebutuhan tapi secara negatifnya seperti itu. Yang terakhir penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, terus diakui dan berprestasi. Contoh, dia tuh merasa dia bisa mengendalikan temennya, bisa nyuruh-nyuruh temennya. Kalau temennya takut, oh berarti dia merasa oh dia hebat gitu loh Bu. Kalau anak-anak memenuhi kebutuhannya tuh. Tapi semua yang dilakukan anak-anak ini pasti ada alasannya. Yang harus kita cari tahu kenapa anak ini bisa bersikap seperti itu. Nah, di sini yang tadi yang udah Bu Ida tanya, ada restitusi dengan 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Kita yang mana kira-kira? Yang pertama itu sebagai penghukum. Kan ada 5 posisi yang bisa kita terapkan sebagai guru. Atau ini juga bisa ini ya Bu, Ibu sebagai orang tua juga bisa menempatkan diri di 5 posisi kontrol ini. Ibu yang mana? Di lingkungan sekolah atau di lingkungan keluarga? Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Yang paling tinggi itu yang manajer. Mungkin kalau saya sendiri sih masih di ini ya Bu, di yang bagian nomor 1 dan nomor 2, yang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Oke, selanjutnya kita bahas satu-satu. Nih, di penghukum ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi ketika kita berada di posisi kontrol sebagai seorang penghukum, berarti kita bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang menjalankan posisi penghukum itu biasanya memerlukan ke sekolah dengan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Biasanya kalau kita ada di posisi penghukum ini, kita bakal ngeluarin kalimat kayak gini, kurang lebihnya patuhi aturan saya atau awas ya. Ada nggak ibu suka ngeluarin awas ya? Kalau misalnya ini, nah berarti itu sebenarnya kita masih masuk ke dalam posisi kontrol penghukum. Terus kamu selalu aja, kamu lagi gitu kan? Iya, terus pasti selalu yang terakhir selesai. Ada nggak Bu? Yang selesainya terakhir melulu. Ya kita suka keluar kayak gitu ya. Iya. Terus, nah biasanya kalau guru di posisi penghukum dia bakal percaya cara agar pembelajaran bisa berhasil tuh ya ikutin cara dia.
itu termasuk posisi kita itu dalam restitusi atau memiliki anak kita di dalam posisi mengasuh. Tapi kita pernah nanya nggak sih Bu sama diri sendiri kalau gimana ya perasaan murid kita pas kita mengeluarkan kata-kata itu? Iya. Nah, berarti di sini ya kita udah kalau udah marah pasti gitu ya Bu. Tapi kita juga harus mikir setelah kita berbicara seperti itu apa nanti nih murid kita ini perasaannya kayak gimana gitu, harus memahami juga hasilnya nih. Kalau kita pakai posisi kontrol pemukul, kemungkinan murid itu bakal marah sama dendam sama kita, bisa kesel keselnya mungkin lama-lama gak kesel lagi. Tapi kalau yang benar-benar dibikin dia bakal benci banget sama guru itu, gak suka, gak mau lagi masuk ke dalam kelas guru itu, bahkan gak mau sekolah, bisa jadi ya. Iya. Iya. Kalau anak SD berani ngepesin kan gak ya? Enggak ada ya. Kita gak ada yang bocor. Kalau kayaknya kalau SMP SMA itu bakal lebih berani. Demo. Iya. Seperti itu. Ini yang posisi pemukul. Yang kedua itu ada pembuat merasa bersalah. Ini biasanya kita nih suka ikut kamu gitu ya. Di sini posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut karena dia mau ini membuat heningan supaya orang atau murid kita itu merasa gak nyaman, terus ngerasa bersalah dengan kata-katanya itu dilembut-lembutin gitu loh Bu. Ibu kecewa banget sama kamu, misalnya kayak gitu. Pernah kamu? Coba, gimana coba kalau orang tua kamu gimana coba? Kan kita melas ya ngomongnya ya. Iya kan? Pasti suara kita tuh udah marah ya. Nah itu tuh ternyata termasuk dalam posisi kita membuat si anak tuh merasa bersalah. Aku udah bikin ibu guru kepikiran kayak gitu. Pura-pura dilembutin gitu suaranya. Nah di sini, di posisi ini si murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya, jadi nyalahin diri sendiri, merasa gak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disalahin. Oh iya kan mamaku marah, oh iya bu guru marah sama aku. Jadi mereka bakal berpikir seperti itu. Nah nada suaranya itu melas, halus, sedih biasanya. Terus bahasa tubuhnya tuh lesu gitu, pura-pura gitu ya, ekspresi wajahnya. Iya kan? Nih, ini membuat merasa bersalah. Misalnya, adik, kamu ini gimana ya? Kamu kan udah janji sama ibu, kamu gak akan terlambat lagi. Kamu kenapa sih senang sekali ngecewain ibu? Kan kita, jadi anaknya nih, aduh guru sedih nih, gitu kan? Itu lama, benar. Namun di sini hasilnya berarti mereka anak apa bu ya? Jangan sampai ngeluarin kata-kata itu. Jadi ya anak itu bakal merasa bersalah. Itu ya. Jadi dia akan merasa bersalah dan merasa gagal. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, teman. Sebagai posisi teman, guru di posisi ini nggak akan menyakiti muridnya Bu, tapi berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Berarti itu tuh ngerangkul. Nah di sini, tapi ada hal negatif Bu kalau misalnya kita di posisi sebagai teman. Jadi si murid ini bakalan kecewa kalau kita nggak bantu dia lagi. Kan kita deket, kok si ibunya ngomong gitu sih sama aku. Kok ibunya nggak belain aku? Kalau sebagai teman kayak gitu ya? Pernah nggak? Apa? Iya betul. Iya benar Bu. Jadi teman itu kan akrab ya, suka bercanda. Iya. Jadi bergantung sama gurunya. Nah di sini, tapi paling kita kalau masih tahunya senyum-senyum nggak main-main di sini. Berarti kalau dari negatif positifnya anak senang bisa akrab sama guru, guru juga senang
bisa diatur sama guru itu aja, ngedengerinnya guru itu aja. Kayak misalnya anak murid siapa gitu ya, pasti buahannya ada muridnya ya, bentar-bentar buahan, bentar-bentar buahan. Nah itu posisi sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Memantau itu berarti mengawasi. Di posisi ini berarti ibu harus punya harus punya catatan ketika mengawasinya, harus punya bukti ketika kita ingin ada di posisi kontrol sebagai pengawas. Kita ngeliatin misalnya anak lagi main, kita suka liatin ya bu, itu pemantau. Ada buktinya enggak gitu ya? Sebagai ini memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Peraturannya apa? Kamu udah ngelakuin apa? Nah itu kita sebenarnya mantau. Karena kita kan nanya, udah tahu tuh dia ngelakuin apa, makanya kita tanya, kamu udah ngelakuin apa tadi? Nah, misalnya ibu dengar seperti ini. Nah itu kita memantau. Tapi kita harus punya penghitungan catatan data yang bisa kita gunakan atau sebagai bukti atas perilaku yang dilakukan sama anak murid kita. Kan anak murid takutnya ngelak bu, bohong. Enggak, aku udah ngelakuin ini. Iya, kalau kita nggak punya bukti, gitu, dia bakalan nyangkal kalau dia melakukan hal tersebut, ya gitu ya. Terus gimana perasaan muridnya? Biasanya konsekuensi yang dijalani itu karena melanggar salah satu peraturan sekolah, tapi guru nggak nunjukin emosi yang tadi dihukum kayak kita posisi penghukum bu, tapi lebih ke netral aja. Terus murid dibuat nggak nyaman dan harus melaksanakan tanggung jawab yang dia lakukan dari kesalahannya. Nah yang terakhir ini manajer. Kayaknya kita harus bisa berusaha sampai ke tahap si manajer ini. Kita berusaha bersama-sama, saya juga belum sampai ke tahap ini. Jadi posisi terakhir manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah di sini berarti kita sebagai guru ngajak murid buat menganalisis kebutuhan dirinya. Apa nih? Kenapa dia melakukan ini? Itu yang bakal kita gali yang tadi kata Bu Ida. Ada bimbingan. Ini Bu, di posisi manajer ternyata adanya. Kita ini akan menanyakan keyakinan pada diri murid kita. Dia mau ngapain gitu ya. Terus tugas seorang manajer juga bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing supaya bisa mengembalikan si anak itu ke kelompoknya, bisa bergaul lagi, nggak merasa dia terpisahkan atau dibedakan. Di sini biasanya fokusnya pada murid, bukan untuk membahagiakan guru ataupun orang tuanya. Jadi di sini ditanam, kita sebagai guru menanamkan kepada anak-anak supaya paham ternyata kesalahan yang mereka lakukan itu gak baik. Terus mereka gimana cara mereka mau bertanggung jawab? Gimana kita ngajak kamu kan kamu udah tahu salah, terus kamu ke depannya mau ngapain? Seperti itu kita ngajak mereka untuk memahami kesalahannya supaya mereka gak ngulangi lagi kayak gitu. Nah yang terakhir ada segitiga restitusi. Setelah kita tadi menerapkan posisi kontrol kita ada di mana Bu, kita bisa coba menerapkannya dengan 3 sisi segitiga restitusi strateginya. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Kalau ibu-ibu dapat ada satu masalah, ada anak yang dapat masalah, kita tanyakan dulu. Kita harus pastikan bahwa ke anak-anak semua orang pernah melakukan kesalahan. Kita harus stabilkan dulu nih posisi si anaknya bahwa melakukan kesalahan itu hal biasa. Tapi ada tapinya yang harus kita jelaskan bahwa lebih baik tidak melakukan itu. Dan kita kasih tahu bahwa ya bukan dia doang yang pernah melakukan kesalahan, kita juga sebagai seorang guru pernah melakukan kesalahan, tapi hal itu lebih baik tidak kita lakukan. Yang kedua, setelah kita menstabilkan identitas, kita bisa validasi tindakan yang salah. Oh, pasti ada alasannya ya kamu melakukan hal itu, anak itu melakukan hal itu ada alasannya. Terus, tapi kita tuntun Bu untuk ada nggak ya cara yang lebih baik dibanding
mencoba juga ya. Nah, sekian dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah ya. Ya, terima kasih. Semoga penyampaian disiplin positif ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah kita ya Bapak Ibu ya, untuk memajukan untuk memajukan sekolah kita menjadi sekolah yang memiliki siswa baik warga sekolah yang disiplin. Baik, kalau gitu saya kembalikan ke Bu Ida ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan yang begitu sangat jelas, luas. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menerapkan yang tadi Bu Marli jelaskan. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu baru untuk kita semua. Mudah-mudahan sekolah kita lebih maju dan lebih bagus lagi untuk kedepannya. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Mudah-mudahan semuanya sehat. Saya ucapkan terima kasih Bu Marli ilmunya dan ya terima kasih juga Bu ya, terima kasih untuk semuanya ya. Hari ini semoga kita dapat ilmu baru. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil dari diseminasi yang sudah saya lakukan di sekolah. Pelaksanaan diseminasi kepada rekan guru di SDN Nagrak 06 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, bertujuan untuk menyebarkan pemahaman mengenai disiplin positif yang sudah dipelajari dan dilakukan di kelas. Pada saat melakukan aksi nyata ini, saya berbagi praktik baik pada kegiatan komunitas belajar di sekolah saya dan berharap bisa melakukan perubahan yang positif di sekolah. Saya juga akan terus melakukan refleksi diri dan melakukan evaluasi pada setiap penerapan disiplin positif yang sudah saya lakukan dan yang akan saya lakukan, serta berkolaborasi bersama warga sekolah untuk dapat membiasakan penerapan disiplin positif di sekolah. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.